Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanggapan kasus di dalam kelas. Kami berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Bapak Putra Maulana, yang kedua Ibu Rina Wahyu Hidayati, yang ketiga Ibu Ida Suryati, yang keempat Ibu Nikmah Husnaya, yang kelima Ibu Elin Tias Inggriani. Saya Bu Indah akan membahas mengenai kasus pertama. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika yang mengajar di kelas 7. Saat ini Anda menyampaikan materi tentang rata-rata atau mean dalam materi matematika sosial. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang Anda berikan tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut saya, peserta didik itu mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua itu karena langkah-langkah yang diajarkan oleh guru itu sangat jelas, sehingga peserta didik itu dapat mempelajari dengan baik dan paham tentang cara pengerjaan soal yang diberikan. Jadi, yang pertama, langkah-langkah yang diberikan oleh guru tersebut itu jelas sehingga peserta didik dapat menjawab pertanyaan dalam soal itu dengan baik. Yang kedua, peserta didik itu sudah terbiasa berlatih dari pengalaman-pengalaman yang sudah peserta didik pelajari di pembelajaran yang lalu. Peserta didik itu mungkin sudah ada pengalaman mengerjakan soal tersebut, jadi peserta didik juga bisa mengerjakan soal melalui pengalaman yang telah lalu. Dan yang ketiga, sudah memiliki gambaran tentang pengerjaan soal. Jadi penggambaran soal itu bisa dimengerti oleh peserta didik karena peserta didik sudah mempelajari materi tentang rata-rata itu di waktu yang lain atau belajar secara mandiri. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apakah metode pada kasus pertama dapat diterapkan? Metode pembelajaran yang diuraikan pada kasus yang pertama dapat diterapkan pada proses pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dalam kelompok kecil bersama teman-temannya. Pembelajaran yang memungkinkan guru menciptakan suasana kelas yang interaktif dan kolaboratif adalah pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, peserta didik memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang memiliki tingkat kompetensi yang beragam dengan bimbingan dan arahan dari seorang guru. Suasana kelas yang dibentuk dalam pembelajaran kooperatif membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir mereka serta memperkuat hubungan sosial mereka saat belajar dalam kelompok. Lingkungan kelas belajar yang kolaboratif mendorong siswa untuk meningkatkan pemikirannya dan membangun budaya sosial dalam belajar kelompok.
Kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum lancar dalam berhitung. Rina sedang memikirkan bagaimana cara yang sesuai untuk membantu peserta didiknya dalam menghadapi tantangan pembelajaran. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawabannya, menurut hasil diskusi dari kami, bahwa anak usia kelas 1 SD masih sangat menyukai permainan, sehingga belum menggunakan logika dalam pembelajaran. Maka dari itu, guru perlu menciptakan media pembelajaran yang menarik dan juga konkret, sehingga peserta didik mudah memahami pembelajaran tersebut. Yang dapat Rina lakukan yakni dengan menghubungkan konsep bilangan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya dengan menghitung teman yang tidak berangkat sekolah atau menghitung benda-benda yang konkret di sekitar peserta didik seperti pulpen, permen, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Respon. Siswa akan lebih mudah memahami konsep berhitung dengan contoh yang lebih konkret. Sejalan dengan hal itu, teori belajar konstruktivisme Jan Peage menyatakan bahwa anak belajar dengan cara membangun pemahaman sendiri melalui pengalaman konkret. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan konkret, siswa akan terbantu dalam membangun pemahaman yang lebih kuat tentang konsep bilangan. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Apa yang dilakukan Made tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran dapat dilakukan dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar peserta didik. Alih-alih menggunakan bangunan pencakar langit khas ibu kota sebagai contoh teks deskripsi, Made berinisiatif menggunakan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali yang tentunya lebih relevan bagi peserta didiknya. Pertanyaan 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Made menggunakan prinsip pembelajaran yang relevan dengan lingkungan dan budaya tempat tinggal peserta didiknya. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme di mana peserta didik dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimiliki. Dalam kasus ini, Made memanfaatkan lingkungan sekitar peserta didiknya untuk membangun pemahaman mereka terhadap teks deskripsi.